aku mau tanya, kayak mana caranya batu bisa menghapus dosa? Aku soalnya batu kerikil itu kan batu hitam tuh, aku gosok-gosok ke badan tuh, itu caranya menghapus. Aku bertanya Bukan, nih, gini, serius. ya gini caranya ya. Aku tunjukkan ayatnya ya, gini. Jadi cara batu menghapus dosa itu ada dalam Yesaya pasal 6 ayat 6, di mana batu itu kalau dicium Yesaya dosa terhapus. Ah, itu caranya nih ya. Kalau di Islam tidak ada batu menghapus dosa, yang ada adalah mencium batu. Tapi di Kristen batu justru menghapus dosa. Buatan manusia bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa kami. Gitulah, Pet. Silakan. Ayat mana itu yang kau ambil? Kok di zaman Yesaya udah ada batu keramik? Setahu saya zaman Iya. sekarang ada batu keramik. Pendekar Iya. fitnah ya. Iya, kau berarti Tuhan kau salah menginformasikan. Kau komplain sama Tuhan kau, bodoh kali kau Tuhan. Harusnya kau ngomong ini sama Tuhan kau loh. Tuhan goblok kali kau. Dulu nggak ada loh batu keramik. Iya, aku bilang kan. Padahal nggak ada batu keramik. keramik. Di Iya, zaman kita padahal nggak ada keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gua mahasiswi. Iya, meskipun lu guru gua, kalau lu salah ya gua hajar, gua kritisi. Jadi jangan karena gua bilang guru gua terus lu merasa lebih benar. Enggak, Rifa, kalau lu salah pasti gua juga akan luruskan. Begitu, karena karena saya menegur Anda itu bukan karena saya ini sama Anda. Udah, terima kasih. Jadi kalau lu salah juga, meskipun lu guru gua tegur. Jadi lu jangan GR, Pak. Dibilang guru aja GR lu. Bukan GR, gue cuma tersanjung. Udah. Lu jangan berantem sama gua. Lu sudah banyak berantem. Gue pengen banget berantem sama lu gitu. Udah, Kan, jangan berantem lu. Nanti aduh, musuh gua tambah banyak nanti. Dah, Rifa. Pak Tom, silakan Anda tanya kepada guru saya, mahasiswi. Ya, selamat Rifa. pagi, shalom, salam sehat. Ya. Ya, salam Pak Murid, perkenalkan saya si Unirifa, sang mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Tugas saya adalah menyebarkan apa-apa yang sudah saya pelajari selama ini. Dan saya bukan hanya sekedar mahasiswi biasa ya, saya mahasiswi yang sudah lansia lah ya.
Jarang-jarang mahasiswa lansia kayak saya ini. Usia saya sudah ada sebelum Abraham ada, Pak. Udah tua banget, Pak, saya, Pak. Bahkan banyak yang bilang nenek peot, keriput. Alhamdulillah, Pak, ya. Saya sudah tua banget tapi masih jadi mahasiswi, ya. Jadi Bapak boleh bertanya saya, Bapak kalau masalah experience berdiskusi boleh. Tanya saya, Pak. Hampir kurang lebih 8-7 tahunan lah saya udah debat diskusi sama orang-orang Kristen. Tapi kalau untuk permahasiswaan saya baru lulus kemarin. Saya masih masih press from open gitu. Silakan Pak. Yo, Ya, Pak, ya, oke. Pak Tom, bagus on cam lah Pak Tom, nanti enak loh. Nanti saya besarkan Pak Tom sama Uniripa berdua. Coba Pak Tom on cam. Jangan. Nah, enggak Nggak usah bagus biar dibesarkan. udah diem Mbak. Ini komal saya. Segala kuasa telah kuberikan kepadamu Rifa. Unirifa ada di sini Pak Tom. Silakan Pak Tom, kalau Anda tidak mampu, silakan tanya saja sama guru saya si sang mahasiswi, si paling mahasiswi Rifa MOW. Oke. Oke. Passwordnya dulu Pak, passwordnya dulu. Mohon maaf ya, Passwordnya harus ada dulu. passwordnya dulu. Bunda mahasiswi saya mau bertanya gitu. Oh iya, siap. Ya, silakan. Oke, selamat pagi Bunda mahasiswi, Ibu Bunda mahasiswi, saya mau bertanya. Betul. Baik, terima Gitu. kasih. Oke, berdasarkan Al-Quran surat Maryam, Surah Maryam ya. ya. Tapi saya lupa ayatnya ya. Anissa tadi Anissa, sekarang Maryam. Gimana sih Pak? Di Maryam juga ada bukan ya? Ya udah, Gimana ada lah, juga udah. Yang mana? Yang mana? Ya. Ya silakan silakan. Ya silakan Ya, Anda ngomong Pak. jadi, ketika dia didatangi Jibril, kemudian disampaikan bahwa dia akan mengandung dari Ruhullah. Kalau boleh tahu, ini intinya yang membuat Maryam hamil ini apakah Jibril atau Allah, dan benihnya dari mana gitu? Oke, ada diksi yang harus dipahami. Membuat hamil, mengizinkan hamil. Kalau misalkannya saya, siapa yang menghamili Rifa? Disebut namanya Jackie Chan, David Beckham, Raffi Ahmad. Berarti orang yang berjima dengan saya, yang melakukan hubungan seksual sehingga saya hamil. Tapi itu tidak berlaku pertanyaan itu kepada Allah dan malaikat Jibril. Karena Allah tidak layak dikatakan Tuhan berbiji, Tuhan bertestosteron. Begitu juga dengan malaikat Jibril yang tidak pernah kami diberitahu bahwa beliau memiliki nafsu birahi atau memiliki lendir dan biji yang di sana ada namanya hormon testosteron. Maka pertanyaan itu kalau ditanya siapakah yang membuat Sayyidah Maryam, saya menjawabnya begini. Sayyidah Maryam hamil bukan dengan proses dihamili normal sebagaimana pria berjima dengan istrinya kemudian hamil, bukan. Tetapi Sayyidah Maryam hamil dengan kekuasaan Allah tanpa seorang pria. Diizinkan oleh Allah hamil tanpa ada disetubuhi. Maka kalau ditanya benih, tidak ada benih pria manapun di rahim Bunda Maria kecuali memang ketika Allah berkata kun, maka jadilah. Tanpa ada ibu dan ayah, Adam bisa hadir. Maka apalagi tanpa ayah, tentu Nabi Isa mudah kehadirannya bagi Allah. Jangankan yang tanpa bapak ya, tanpa ibu dan ayah saja Adam dan Hawa bisa hadir ke dunia. Apalagi tanpa ayah. Jadi itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak, silakan. Oke, berarti yang dimasukkan ke dalam rahim Maria itu bukan sebuah benih ya, tapi sebuah apa tadi kata Bang Nanar, roh ya? Kalau dikatakan sebuah benih, tidak ada penjelasan eksplisit tentang apa yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria, tetapi ditiupkan ruh. Itu betul, karena setiap manusia itu ketika sudah diproses dalam kaidah medik, biasanya mereka memiliki ruh di hari-hari atau di bulan-bulan ketiga. Ya,
Nabi Isa tidak mengalami proses normal seperti itu, sebagaimana Nabi Adam yang diciptakan dari tanah kemudian dijadikan lalu ditiupkan ruh kepadanya. Maka mudah juga bagi Allah kalau meniupkan ruh kepada segumpal daging, itu hal yang sangat mudah. Namun segumpal daging itu bukan hasil dari bersatunya sperma dan juga ovum, melainkan memang dengan kekuasaan Allah itu bisa terjadi sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal yang mudah bagi Tuhan, kecuali Tuhannya nggak tahu hari kiamat kapan, berarti dia nggak bisa bikin kayak gitu. Oke. Kalau asal usul ruh yang dimasukkan ke rahim Maria itu apakah dari Allah langsung? Semua ruh, nggak ada yang transit dulu baru dari Allah, semua dari Allah langsung. Saya nggak pernah dengar ada ruh transit dulu. Oh, bukan langsung dari Allah. Terus ya pertama ruhnya Kalau manusia semua dari normal Allah, kan semua. dari laki-lakinya kan di Nggak sperma ada itu laki-laki hidup. yang bawa ruh. Maaf, nggak ada sperma bawa ruh, Pak. Nggak ada sperma tuh Kan membawa sperma ruh tuh. hidup masuk ke dalam tuh hidup ya, Iya, bergerak, sperma tuh berenang nggak kan ada ke dalam. ruhnya. Iya, tapi sperma itu tidak membawa ruh, Pak. Coba Bapak tunjukin agama mana yang ngajarin sperma bawa ruh gitu. Tapi dia hidup bisa berenang, Mbak. Ya, makanya saya tanya sama Bapak, tunjukin data yang menunjukkan sperma itu bawa ruh gitu. Kalau dia hidup, Kalau dia Pak, hidup, Pak, mungkin Bapak bisa tahu berenang, nggak? Mbak. Bapak kalau bicara bisa berenang, Pak. Zaman sekarang orang udah bisa bikin ikan-ikanan palsu jalan, tapi nggak ada ruh, nggak ada jiwa, loh. Bisa berenang. Kalau cuman itu doang alasannya, maaf ya Pak ya, kita nih akademik. Bapak gini Pak ya, kalau dengan ketidaktahuan Bapak komplain, tidak masalah. Cuman saya katakan, saya tidak pernah mendapatkan informasi dari agama manapun bahwa sperma itu membawa roh. Nah, kalau Bapak mau mengatakan sperma bawa roh, ya Bapak yang ngajarin saya. Kan saya yang bilang nih, saya nggak tahu Pak, saya nggak pernah dapat literasi kalau sperma itu bawa roh. Tapi kalau Bapak bilang kan sperma bisa berenang, ya apa masalahnya sperma bisa berenang? Virus juga bisa jalan kok, bakteri juga bisa jalan. Apa punya roh virus sama bakteri menurut Bapak? Ya sudah, berarti Bapak harus tunjukin fakta dan datanya. Nggak, saya itu kebuka, mic-nya dibuka dulu. Nggak, saya nggak mau apa ya, nggak mau gini Pak. Bapak kan udah saya bilang nih, tunjukin. Saya nggak tahu kalau sperma itu punya ruh atau membawa ruh. Ya silakan Bapak yang tunjukin. Kalau nggak ada ya kita nggak boleh klaim Pak. Kita ini harus bicara pakai data. Kalau Ya, nggak nanti tapi kita bakteri makhluk hidup bukan, Mbak? Iya, bakteri termasuk makhluk yang Bakteri itu hidup. makhluk hidup bukan? Iya. Terus Dia bisa bergerak masalahnya kan? Pak? Iya, masalahnya apa? Berarti sperma juga makhluk hidup karena bisa bergerak. Ya kalau dia punya ruh ya Bapak tunjukin aja datanya, nggak usah kita bertele-tele Pak. Bapak kan bukan saintifik. Kalau Bukankah Bapak semua ahli yang agama dan saintifik, punya ruh itu bisa? Bukankah pohon juga semua hidup yang Pak, punya ruh bertumbuh. itu bisa hidup dan bergerak? Ya pohon juga hidup dan bergerak Pak. Tapi apakah pohon itu juga punya ruh? Iya. Ya Bapak, astagfirullah. Gini Pak. Ya udah deh, kalau Bapak menganggap sperma Bapak punya roh, ya udah nggak apa-apa. Mungkin sperma Bapak kalau dibuang nanti Ya. jangan dibuang ya, tuh ada rohnya Pak, melayang-layang Pak. Jadi Bapak ini teman-teman ya, hati-hati ya kalau Bapak ini, mohon maaf ya, lagi masturbasi teman-teman. Terus spermanya diserak, jangan, itu roh itu diserak-serak itu ya. Sperma yang punya roh tuh serak itu. Hati-hati teman-teman, kalau seandainya ada sperma muncrat berarti roh lagi muncrat itu teman-teman. Hati-hati lo gerak-gerak nanti ya. Pokoknya kalian hati-hati kalau sama Bapak ini. Bapak ini meyakini sperma tuh ada ruhnya. Jadi suatu saat kalau ada yang buang sperma di kamar mandi, jangan diinjak, menjerit rohnya teman-teman ya. Saya agak takut ini teman-teman ya. Iya. Ya lanjut Pak, pertanyaan yang lebih berkualitas Pak. Berarti kesimpulannya ruh itu yang dimasukkan ke rahim Maria itu berasal dari Allah. Berarti yang menyebabkan Maryam hamil adalah Allah. Jadi Yang secara menjadi tidak asbab langsung, boleh. ya, secara tidak langsung Isa itu adalah anaknya Allah karena ruhnya berasal dari Allah. Gini Pak, saya tuh izinkan orang Kristen bodoh tuh, saya izinkan loh Pak. Tapi saya nggak izinkan orang Kristen kurang ajar. Tahu nggak bedanya? Bodoh kalau dia mempelintir agamanya dengan kebodohannya, saya izinkan loh, karena mereka bodoh dan memperbodoh jemaatnya. Tapi kurang ajar kalau Bapak Kristen lalu menyimpulkan agama kami dan menuduh Allah kami punya anak, itu kurang ajar. Itu asli kurang ajar banget.
Asli kurang ajar banget. Yang menyebabkan Kami umat Islam Maryam bilang, hamil siapa? bentar dulu. Yang menjadi asbab ayam hamil juga Tuhan, bukan berarti ayam itu anak Tuhan. Jangan kurang ajar. Saya udah bilang berkali-kali, jangan kurang ajar. Tidak mungkin Tuhan nggak izinkan ayam punya kok hamil, ayam punya telur. Itu kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, tiba-tiba ayam bertelur. Jadi ketika monyet diizinkan punya anak oleh Tuhan, maka monyet anak Tuhan. Cara berpikir Tapi kan Anda ini monyet jahat ada banget. pasangannya. Dari mana Anda tahu? Anda sudah bertama dengan monyet? Emang Anda udah pernah kawin sama monyet? Kok tahu banget Ya, kehidupan monyet? setiap yang hamil normal itu ada pasangannya kan? Ya, dari mana Anda tahu? Anda pernah nggak mendengar yang namanya vertebrata? Ah, ini nih, tadi bawa sperma punya ruh, sekarang pas dikatakan vertebrata, Anda tahu nggak ada yang jadi ininya sendiri membela diri? Pak, saya sekali lagi ya, saya akan sangat sopan dan menghargai orang Kristen yang bodoh dengan agamanya. Saya sopan banget dengan mereka, karena mereka bodoh dalam agamanya dan memperbodoh orang seagamanya. Tapi saya tidak izinkan orang Kristen kurang ajar. Kurang ajar itu maksudnya adalah kami tidak pernah mengatakan Allah punya anak, tapi kalian paksa bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Lalu menyimpulkan, kan yang menjadi asbab Maria hamil kan adalah Allah. Berarti Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu kan kesimpulan kurang ajar dari kalian yang pengen banget Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Oh, berarti anti kritik Islam itu Gitu. ya. Bukan anti kritik, anti kurang ajar. Kan saya bilang, kalau Anda mengkritik, tahu nggak? Mengkritik itu gini, kenapa Tuhanmu berpenis? Kenapa? Kalau Tuhanmu berpenis itu berbahaya buat wanita lainnya. Bisa jadi hamil nanti perempuan kalau Tuhanmu pengen. Nah, itu mengkritisi, itu ada dasar, ada basic rasionalnya. Tapi Anda itu menyimpulkan, bukan mengkritik. Dan menyimpulkan apa yang tidak kami sampaikan itu namanya kurang ajar. Misalnya gini, kenapa Tuhanmu membunuh anaknya? Padahal Tuhan itu kan adil, itu kritikan, pertanyaan. Tapi kan Anda tidak kritik. Anda itu kan kurang ajar barusan. Tapi nggak apa-apa, karena ini kurang ajar pertama yang Anda lakukan, karena saya tahu orang Enggak, Kristen saya itu kan jarang yang nggak kurang ajar. berdasarkan itu asal usulnya. Berdasarkan apa? Maksudnya asal usul apa? Asal usulnya. Asal usul Maryam Menurut hamil. Anda, benihnya itu ketika asalnya oke, dari Allah. istri Anda kalau tidak diizinkan Yesus hamil, bisa hamil nggak? Tidak. Tidak. Maka asbab istrimu hamil karena izin Yesus, betul? Ya. Nah, berarti anakmu anaknya Yesus. Nah, ini nih, bahaya kayak gini-gini teman-teman. Logikanya sendiri loh, dia diam ketika kita tanya balik. Makanya saya bilang, saya mengizinkan orang Kristen di sini bodoh, tapi saya tidak Putus-putus izinkan suaranya, kurang ajar. putus-putus. Ya intinya gini Pak ya, saya mengizinkan orang Kristen itu bodoh, tapi saya tidak izinkan kurang ajar. Tolong Bapak bertanya, saya yang jelasin, Nah, jangan dia Bapak kan yang simpulkan tanpa ya. proses suami istri, Ya udah nggak apa-apa. ruhnya berasal dari kalian- Allah. Semua manusia ruhnya berasal dari Allah. Ya, teman-teman Kristen saya izinkan Nah, terus kalian bapaknya bodoh siapa? lagi hina. Dia nggak punya bapak. Memang Tuhanmu punya bapak kah? Berarti Tuhanmu punya sperma bapaknya itu. Punya. Berarti Allahmu itu punya sperma, punya penis, punya biji. Bukan dari sperma. Terus dari mana? Dari mana Tuhanmu itu? Dari Roh Kudus. Jadi dia Dari Roh jadi Kudus. Roh Kudusmu punya sperma. Roh Kudus itu yang menjadi daging. Berarti yang menghamili Maria Roh Kudus. Yang menyebabkan ternyata yang- hamil adalah karena ditaruh Roh Kudus di rahimnya. Roh Kudus meletakkan Roh Kudus, maksudnya membelah diri Roh Kudus. Bukan. Terus gimana Allah Bapa caranya? menaruh benih dari Roh Kudus. Benih siapa yang diletakkan Allah Bapa? Benihnya Allah Bapa sendiri. Berarti spermanya dititip di spermanya si Maria Bukan gitu. sperma. Benihnya Terus berupa apa roh. benihnya apa? Benihnya berupa apa? Oke. Bagaimana itu ceritanya ada benih berupa roh dalam kitabmu? Coba tunjukin kalau ada benih berupa roh. Coba. Pengen tahu nih benih berupa roh. Itu yang Baru tahu. engkau akan mengandung dari Roh Kudus itu ayat. Ya, mana dikatakan kalau itu benihnya berupa Roh Kudus? Waduh, Iya, ternyata dia Roh Kudus, mengandung dari Roh ternyata Kudus. teman-teman perhatikan ya. Berarti menurut si murid Yesus ini ada benih yang adalah roh. Jadi benih ini yang berkembang menjadi orang. Inilah Tuhannya Kristen.
Nah, kalau di Perhatikan Islam baik-baik bagaimana ya. Isa? Oh, nggak ada. Tuhan kami itu nggak dari benih dan tidak berbenih karena nggak butuh benih. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang laisa kami seli syai'un. Nabi Isa bukanlah Tuhan. Nabi Isa itu hadir karena Allah izinkan dia hadir seperti Nabi Adam. Tanpa Ya, ayah asal dan benihnya ibu dari Adam mana bisa dia? hadir. Dia tidak dari benih. Dia tidak Dari berasal apa? dari benih. Adam juga tidak berasal dari benih. Dia berasal dari kehendak Allah. Ketika Allah katakan kun, dia hadir. Dan Oh, Tuhan berarti kami mampu bapaknya melakukan Allah. itu. Udah selesai. Oh bukan, tidak. Dia diciptakan Allah, bukan Udah diperanakan Allah. selesai. Wah, kau pengen, emang kurang ajar kau, emang anak anjing. Serius, anak anjing Kristen ini loh. Kau tuduh Tuhanku punya anak. Memang Tuhan kau berpenis, memang enggak, karena Kristen ini pengen kali Tuhannya berbiji dan berbenih. Kau menghina Tuhanku, mengatakan Tuhanku berbenih, kau anak anjing Kristen. Biadab Kristen ini. Tuhanku pula kau bilang berbiji. Makanya gua telepon Mentang-mentang Uni. Tuhan kau berpenis. Makanya gua telepon Nggak, Uni memang karena rata-rata gua- orang Kristen ini seperti anjing kelakuannya, memang seperti Logikanya anjing. tuh. Kenapa? Kurang ajar. Tahu nggak? Aku takut lo bumi terbelah lo ketika mengatakan Allah punya anak. Ini Allah dikatakan berbenih. Anak anjing kau sekeluarga. Nah, Kurang sama- ajar kau, biadab. Enggak, kurang ajar dia lo. Dia paksa lo Tuhan kita berbiji lo, berkenti lo. Mentang-mentang udah Tuhan kalian berarti berkenti, juga. jangan tuduh Tuhan saya kurang ajar. Berkali-kali aku bilang, aku izinkan kalian bodoh, tapi jangan kurang ajar. Janganlah kurang ajar. Tapi memang rata-rata orang Kristen ini kayak anjing kelakuannya ya. Kayak anjing loh, serius. Enggak serius, aku bilang benar-benar. Enggak betul. Mas Allah kita dikatakannya berbenih, Ya, itu jadi kira Allah oknum. kita berbiji, Jangan berkenti. bilang Kristen semua, jangan. Emosi lah. Oknum. Enggak, rata-rata orang Kristen memang kurang ajar kalau masuk ke kamar kita. Coba, kurang baik apa kita sebagai Islam coba? Bang bertanya ya, biar aku yang menjawab. Dia bertanya ke kita. Kita jawab baik-baik. Dia yang menyimpulkan dengan penghinaan, mengatakan kalau Allah berbenih. Berarti mengatakan Allah berbenih, berarti Allah kayak mentang-mentang Tuhan kau ada bijinya 2, terus ada lato-latonya, kau tuduh Tuhan kami begitu. Jangan, kurang ajar kali. Kurang ajar kali kalian loh, Bani Kunarion. Sorry ya, yang mengatakan orang Kristen anak anjing itu bukan saya loh. Yesus yang ngatain loh, bahwa di luar Yahudi itu anak anjing. Kata si Joseph kan begitu, Chihuahua mereka itu. Memang biadab kelakuan mereka nih ya. Kita baik-baik ngajarin agama kita. Kenapa Kristen ini kok pengen banget punya Tuhan berkenti ya? Heran saya loh. Kalian tuh kenapa sih kalau kalian punya Tuhan berkenti nggak apa-apa kan, kami nggak marah, nggak apa-apa. Bahkan kau bilang sperma itu ada rohnya, nggak apa-apa. Bahkan kau bilang Tuhan kau itu dihamili mamanya Maria dihamili Roh Kudus, nggak apa-apa aku. Tapi jangan Tuhanku yang kau hina. Nggak usah lah kayak gitu, kurang ajar itu. Tuhanku kau bilang memang biadab kau. Memang kau tukang hisap kenti. Kurang ajar. Astagfirullah. Nggak bisa aku biarkan Allahku dihujat. Nggak bisa Iya, aku tapi takut sama murka Allah. Kita sudah menjelaskan sesuai data dan fakta, cuma orangnya aja kan memang botol. Makanya gua panggil lu karena gua agak mau emosi gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tadi minta naik, gak dinaikin, marah aku mendengarkan orang kayak gendeng itu tadi. Udah Pak, udah diwakilin sama saya Pak. Udah diwakili Pak, baik Pak, makasih Pak ya. Udah diwakilin Maaf, Pak. Dari Pak lu naikkan siapapun terserah lu. Dengar teman-teman ya, kemarahan saya kan, kemarahan kalian sudah saya wakilkan. Nggak usah marah-marah lagi. Saya kan karena saya tahu kalian marah, makanya saya wakilkan dengan kemarahan saya. Nah, jadi kalian nggak usah marah lagi ya. Enak aja dia tuduh Tuhan kita butuh kenti. Emang mereka ini ada otak nggak ya? Kayaknya otaknya nggak ada deh. Tuhan sperma punya ruh. Berarti kalau seandainya Maria itu hamil, ya berarti anaknya anak Tuhan. Monyet hamilnya ada pasangannya. Kok nggak tahu vertebrata? Spermanya kok bilang ruh. Bakteri kok bilang punya ruh. Udahlah bodoh. Kan aku bilang gini loh Pak, saya izinkan orang Kristen di Komal ini bodoh ya Pak, tapi saya ndak izinkan kurang ajar. Sekali, saya ulangi sekali lagi. Mbak, kau ngomong kayak begitu, kau sudah merasa bahwa kau tuh paling benar. Oh iya dong, saya lebih benar daripada Kristen. Kristen Tuhannya berkenti, Tuhan saya tidak berkenti. Oh Benar tidak, dong saya.
kau tidak lebih daripada mereka dan kau tidak lebih daripada kami umat-umat berdosa ketika kau membenarkan kau punya diri atas apa yang kau rasa bahwa itu benar tanpa kau Yang sadari membenarkan bahwa saya Yesus. bisa menyesatkan kau Yang karena kau mengatakan merasa saya bahwa benar kau punya Yesus. diri itu kau tidak pernah merasakan Bukan. Jangan curhat. Bukan Yang apa, kau, mengatakan saya benar kau stop Yesus. bicara Yang besar mengatakan di sini. kalian anak anjing tuh Yesus. Kau stop- Kalian kau stop dikatakan bicara anjing sama Yesus. Kau bicara Apa saya ini? kau datang bicara di timur sini baru kau bicara begitu. Sini kau lah yang sini, ngapain aku ke sana? Kau yang ke sini. Kau pikir aku Monyet takut? ini. Buka muka kau. Kau anjing. Buka mukamu anjing. Jilbab aja yang dipakai Yesus tapi yang mengatakan kau anak anjing nih. Anjing kau. Mama kau pun ada puki. Tuhan kau keluar dari puki. Apa masalah? Kenapa anak-anak anjing ini kayak gini ya? Kalian jangan menghina puki. Tanpa puki kalian nggak punya Tuhan. Nih, kutunjukkan ya. Bagaimana puki kudus ini dimuliakan dulu di abad-abad ke 12, 11, 13. Nih, ya. Ini puki kudus nih. Jangan hujat puki. Nggak boleh kalian menghujat vagina perempuan ya. Karena lewat vagina perempuan itu kau punya Tuhan. Ya, nih kutunjukkan. Bahkan dikatakan oleh orang Kristen zaman dahulu, vulva itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Nah, makanya kalian lihat di Google itu, vulva kudus. Ya, nih. Waduh, kalian memang semua kalian hujat. Vagina pun kalian hujat. Vagina nggak salah apa-apa kok. Harusnya kalian bersyukur dengan adanya vagina. Kalian punya Tuhan nih. Kalian tengok nih. Aku nggak suka loh. Soalnya aku punya vagina. Masa vagina perempuan dihina? Nih, ada ituilnya lagi nih. Ini buku doa orang Kristen. Di abad keberapa ini? Abad 19, 16, 17, 18 nih. Nah, ini ada ituilnya dibuat. Ini vulva Yesus nih. Kau tengok bacaannya di sini. Ini bacaan pujaan kepada Yesus nih. Luka lambung Yesus digambarkan seperti pukai. Puk-puk tadi tuh mirip banget. Ya, vagina kudus ini, vaginanya Bunda Maria digambarkan seperti itu. Tolong ya, jangan gitu dong. Jangan menghina vagina ya. Karena ada vagina kudus. Tanpa vagina kalian tidak punya Tuhan. Kau menghujat vagina, tiap hari kau cari vagina. Kau pun keluar dari vagina. Kau pun jilatin vagina kerjaan kau. Tiba-tiba vagina kau hina. Kristen ini memang nggak tahu diri ya orang-orang Kristen ya, yang naik ke sini ya. Sok-sok menghujat vagina, padahal kau rela bayar vagina busuk 30.000. Iya loh. Kau aja sering bayar vagina busuk 25.000 kan, itu pun dapat teh botol 1. Sekarang vagina kau hina-hinang, jangan. Jangan menghina vagina plus itwilnya, jangan gara-gara vagina plus itwil kau punya Tuhan. Kok kurang ajar kali orang-orang Kristen ini ya. Tuhan kita dia hujat. Vagina perempuan yang nggak salah apa-apa pun mereka hujat loh. Bawa orang timur lagi kau kesini. Aku pula nunjuk, ngapain aku ngejar-ngejar kau? Kayak penting kali kau. Yang mengatakan kalian bani anjing itu bukan aku, tapi Yesus. Makanya Bunda Rita Wayu mengatakan ada namanya berkat kepada anak anjing. Nih berkat kepada anjing nih. Pagi karantina bentar ya, kita kasih data dulu. Teman-teman yang mengatai bahwa Kristen dan di luar Yahudi itu anak anjing itu Yesus. Nih, berkat kepada anjing. Nih. Di sini Bu Rita Wayu mengatakan nih. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Kristen non-Yahudi, mereka dikatakan anjing karena mereka merasa diberkati. Jadi dikatakan anjing sama bani anjing itu nggak masalah, guys. Kenapa? Emang sejak baca Bible ini kita mulutnya kasar, guys. Karena kita baca Bible, coba baca Al-Quran, nggak ada kata-kata kasar begitu. Tadi bawa-bawa puk-puk lagi tuh. Padahal Tuhannya keluar dari situ. Nggak boleh dong kayak gitu. Jahat banget mulutnya orang Kristen ya. Ya, Geram Cina silakan bertanya aja ya. Kristen bertanya aja. Jangan biadab Kristen di sini, aku ludahi bapak moyang kalian di sini, nggak takut aku. Tuhanku jangan kalian hujat. Tuhanku nggak terhina soalnya. Kalau Tuhan kalian memang terhina. Berarti Uni udah mulai berdamai nih dengan hati sendiri kan? Emang saya ada masalah apa dengan hati sendiri? Udah mulai nerima Yesus gitu. Sejak kapan kami umat Islam menolak Yesus sebagai Nabi dan Tuhan? Kami nggak pernah menolak. Yang menolak itu kan kalian. Syukurlah, berarti umat manusia udah mulai mengikuti Yesus kan gitu.
Umat Islam mengikuti Yesus, yang nggak mengikuti Yesus itu Kristen. Yesus berdoanya menengadahkan, kalian berdoanya begini. Yesus kulupnya dibuang, kalian berkulup busuk. Yesus itu tidak pernah ke gereja, dia ke sinagog. Tempat sinagog dia nggak ada berhala, kalian ada patung orang. Yesus itu tidak membatalkan hukum Taurat, kalian bahkan meniadakan hukum Taurat. Yang mengikuti Yesus itu justru kami yang lebih banyak, bukan kalian. Kalian malah mengingkari Yesus. Yesus bilang kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Kalian bilang Tuhan Allah. Kan ada tiga tapi satu, tapi tiga tapi satu. Sejak kapan kami membantah Yesus? Yesus mengaku akulah anak manusia. Kalau ditanya, Rifa, siapa Yesus? Anak manusia. Kalian bilang dia Tuhan. Sejak kapan kami umat Islam ini membantah baginda Yesus? Kami ini memuliakan baginda Yesus. Menurut kalian baginda Yesus itu terkutuk, menurut kami dia mulia. Wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, syukurlah kalau demikian. Cuma jika ketemu sama Bang Nandar itu nggak pernah ada enak-enaknya beliau nih mendengarkan saya. Kenapa ya? Mungkin dia ini kali ya, dia nunggu pendeta. Anda pendeta nggak? Pendeta? Oke, buka kamera kalau pendeta. Jadi pendeta harus bangga lah, jangan malu. Masa jadi pendeta aja malu sampai nggak mau memperlihatkan wajahnya? Enggak, saya cuma mengkonfirmasi bahwa ya Apa? umat kita Muslim sudah mulai menerima Yesus. Itu aja, Bunda. Nggak ada yang menolak Yesus dari dulu umat Islam. Kan sudah saya jawab. Ada lagi pertanyaannya yang lain? Nah, saya lebih senang garam Cina nih. Yang penting garam Cina, kalau bodoh itu adalah hak seluruh Kristen. Tapi kalau kurang ajar jangan ya. Kalau masih bodoh saya maklumin, saya biarkan di sini. Tapi kalau udah kurang ajar, waduh, itu saya ajarin ya. Karena gitu sistemnya. Kalau bodoh saya biarkan. Tapi kalau kurang ajar dalam makna mengganggu agama kami, itu saya yang ajarin dengan cara saya. Ya, makanan keras untuk orang dewasa dengan cara keras karena memang Yesus ngajarin begitu, ngajarin oten gitu. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih ya. Yuk, kasih. Iya, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Toto. Monggo. Silakan bertanya aja tentang agama saya atau pemahaman saya tentang agama kalian. Jangan bodoh boleh, kurang ajar jangan. Jangan. Oke. Saya bertanya berdasarkan fakta aja. Kenapa Muhammad itu dia penggemar berat vagina? Sampai yang masih kecil Yang aja disikat itu, aduh. Standar moralnya gimana? Gini, anak anjing dengar ya. Yang suka vagina itu Tuhan kau yang bapak dan Tuhan kau yang anak. Tuhan kau kakinya pernah dicium lonte. Tuhan bapak kau pernah minta upeti perawan. Ini ya, ini kutunjukkan datanya. Yang doyan vagina kudus itu Tuhan bapaknya Yesus. Karena dia pernah minta upeti dalam Bilangan pasal 31. Loh, mulai gila ya. Tuhan kau yang pernah dikatai gila, bukan aku, kan keluarganya bilang. Loh, langsung. Nabinya udah buta huruf, ini anak anjing diam dulu. Anak anjing diam ya. Aku tunjukkan Tuhan yang doyan vagina ya. Upeti perawan siapa yang minta? Hanya Tuhannya Kristen ya. Nih. Jadi Tuhan yang kalau dikatakan doyan vagina itu adalah Tuhan Bapa dalam Bilangan pasal 31 karena minta upeti perawan ya. Upeti perawan ini adalah perempuan-perempuan yang belum pernah disetubuhi. Kan penting banget vagina kudus bagi Tuhan kalian kan? Ya, ini kita lihat Bilangan pasal 31, buka semua teman-teman, mari kita pandang ayat ini. Teman-teman Islam yang belum mengetahui bahwa Tuhan bapaknya orang Kristen itu doyan vagina, silakan buka Bilangan pasal 31 ya. Karena di situ vagina kudus diminta sama Tuhan untuk jadi upeti ya. Ayo buka sama-sama teman-teman ya. Bilangan 31, ayo dibuka. Ya, saya bukakan teman-teman ya. Nah, mari kita lihat vagina kudus ya, karena Tuhan yang minta ini ya. Nah, ini dia pasal 31 nomor 27. Ini Tuhan Tuhannya Kristen ya, Tuhan Bapa. Ini Tuhannya Yesus ya.
Bilangan pasal 31. Kita baca di sini. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Ini manusianya yang diambil itu yang bervagina kudus ya. Maksudnya vaginanya belum bolong ya. Ya, itu ya. Karena ada dalilnya ya, yang bersetubuh dengan laki-laki dibunuh. Ya, nih. Kalau nanti saya tunjukin dalilnya. Ini dulu kita bahas vagina kudus dulu ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, ini Tuhan bapaknya, ini Tuhannya si Yesus ya, Tuhannya orang Kristen yang bapak, yang lansia di dalam kitab Daniel yang naik kursi roda, yang kursi rodanya itu ada apinya. Coba kalian lihat di kitab Daniel ya. Di dalam ini teman-teman ya, kalau kita lihat Tuhannya orang Kristen ini meminta meminta perempuan yang vaginanya masih kudus ya, vaginanya yang belum berlubang, belum didobol ya. Nih. Nah ini kita baca nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Ini manusianya perempuan yang masih vaginanya kudus ya. Dan hewan, engkau ini dan Imam Eliazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan, Tuhan bagi-bagi vagina ya, kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Tuh, bagi 3 sama Tuhan tuh rampasan perang tuh, diantaranya ada vagina kudus dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, bahkan lembu pun tuannya masih mau, dari keledai dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eliazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Nih, persembahan khusus bagi Tuhan. Jadi Tuhan ini memang pengen banget upeti perempuan perawan. Kenapa? Yang dirampas ini kan mengenai jarahan. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, perempuan, nah nih ya, kamu biarkanlah semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini mana nih ya? No, bukan ini. Nah, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi vagina kudus ya, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh, vaginanya masih kudus dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemah 7 hari, inilah barang rampasan. Maka vagina kudus tersebut bagi 3 sama Tuhan. Maka yang doyan vagina seperti yang kau tuduhkan itu Tuhanmu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mencocol vagina anak kecil. Tapi dalam kitabmu dikatakan bahwa Tuhanmu sendiri saking doyannya sama vagina, keluar dari vagina perempuan loh. Tuhan loh dengan ketuhanannya nyongol dari vagina loh. Aku nggak tahu kalau ada Tuhan sambil melet-melet gitu keluar dari vagina, aku nggak tahu. Kalau sempat dia jilat-jilat sampai keluar tuh jahat banget, itu nggak boleh ya. Jangan berimajinasi Nandar ya, karena dia Tuhan ya. Mungkin dia kayak bayi pas keluar. Jadi yang menyukai vagina bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Tuhan Bapak. Tuhan Bapaknya aja doyan, gimana Tuhan anaknya nggak doyan coba, gitu ya. Dan lagi pula Yesus itu kakinya pernah dicium sama lonte. Pernah, itu dalilnya ada ya. Itu ya. Teman-teman, maaf ya, karena kawan-kawan kita Kristen ini memang kitabnya itu cabul, banyak ayat-ayat porno di dalamnya, kayak kelamin seperti jakar. Jadi saya harus menggunakan bahasa itu karena mungkin mereka nggak ngerti dengan bahasa-bahasa satir, bahasa-bahasa indah. Mereka cuma ngerti dengan bahasa-bahasa vagina, penis gitu. Karena dalam kitab mereka aja buah pelir ada loh guys. Di kitab kita nggak ada buah pelir kan? Nah, di kitab mereka ada buah pelir nih. Jadi wajar ya, maaf ya, kalian lagi lihat model aku menginjili anak-anak Theos ya nih. Orang yang hancur buah pelirnya tuh ya, maaf ya, memang kawan-kawan Kristen ini memang nggak ngerti dengan bahasa-bahasa medis. Kalau kita pakai penis mereka nggak ngerti itu pelir, mereka taunya ya karena kitabnya isinya pelir. Begitu juga dengan tadi kan nggak ada yang tahu vagina tuh, tadi bawa PUKI tadi ya, ada yang bilang PUKI tadi ya. Nah, itu yang mengerti, mereka tuh cuma ngerti itu aja gitu ya. Silakan Rasmi, waduh cinta namanya. Melebar. Iya. Silakan Rasmi. Silakan bertanya aja Rasmi.
bertanya tentang apa nih? Tentang Alkitab. Tentang bilangan pasal 3 itu 31. Aduh, double Rasmi ganti HP dulu, jangan pakai Advan atau Mito, coba pakai Android gitu. Ayo nanti Rasmi ya, soalnya Rasmi double. Ya ini Android loh. Kenapa sih kau Kok suka Android ya? fitnah? Sama kayak Oh, mukamu, bukan. tukang fitnah kayak Iya, apa iya. itu nyembah batu. Inilah muka-muka penyembah batu kayak mukamu lah. Iya, mukamu cantik itu ya. kan, Kos, kan? Iya. Ya mukamu kayak muka lapet penyembah Kayak mana? jantan. Aku mau tanya, kayak mana caranya batu bisa menghapus dosa? Aku soalnya batu kerikil itu kan batu hitam tuh aku gosok-gosok ke badan tuh, itu caranya menghapus. Aku bertanya nih, Gini, serius. ya gini caranya ya. Aku tunjukkan ayatnya ya, gini. Jadi cara batu menghapus dosa itu ada dalam Yesaya pasal 6 ayat 6. Di mana batu itu kalau dicium Yesaya dosa terhapus. Ah, itu caranya nih ya. Kalau di Islam tidak ada batu menghapus dosa, yang ada adalah mencium batu. Tapi di Kristen batu justru menghapus dosa. Diam dulu lah Rasmi. Kenapa batu yang dicium Diam itu dulu, loh maksud nanti saya. Iya, inilah diam dulu. Ya, nih. Tidak Karena ada orang tidak. nggak kelihatan gitu ya. Sehingga Iya, sama. batu yang dicium. Iya, bapaknya Yesus nggak pernah kelihatan kan roh dia. Jangan kau menghujat Roh Kudus. Roh Kudus juga nggak kelihatan. Ya nggak masalah bapak nggak nampak. Ya yang memang penting nggak masalah ya. anaknya Udah, ada. ya udah. Ya Tuhan kalian keluarga memang. Tuhan kalian ini memang sekeluarga emang. Sekeluarga Tuhan kalian memang kadang-kadang agak lain dengar ya. Yesaya pasal 6 ayat 6. Dengar lapet ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Bara ini rispah, batu keramik yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Di ayat selanjutnya kita lanjut ya, ayat ketujuhnya ya. Rasmi kok mukamu kayak lapet, Dek? Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, bukan bibir bawah ya, Rasmi, bibir atas ya. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Luar biasa, batu keramik ini mampu mengampuni dosa Yesaya. Nah, di Islam tidak ada batu yang bisa mengampuni dosa. Yang ada itu adalah ketika manusia mencium batu, bukan batunya tapi perbuatan manusia bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa kami. Gitulah, Pet. Silakan. Ayat mana itu yang kau ambil kok di zaman Yesaya udah ada batu keramik? Setahu saya zaman Iya. sekarang ada batu keramik. Pendekar Iya. fitnah ya. Iya, kau suruh kau berarti Tuhan kau salah menginformasikan. Kau komplain sama Tuhan kau, bodoh kali kau Tuhan. Harusnya kau ngomong gini sama Tuhan kau loh. Tuhan goblok kali kau. Dulu nggak ada loh batu keramik. Iya, aku bilang kan. Padahal nggak ada keramik. Di zaman Iya, kita padahal nggak ada kau keramik. bilang ada keramik. Memang goblok ya Rasmia. Yang memberi informasi ini goblok banget ya Rasmia. Padahal keramik belum ada, udah ada pula batu. Bukan. Iya. Buku yang kau baca itu buatan iblis, makanya bersalah. Waduh, ini pembuatnya iblis. Memang iblis ini yang bikin ini. Aku yakin ini iblis ini. Aku sepakat dengan Rasmi tua bahwa ini pembuatnya iblis. Iblis ini, aku yakin iblis ini Rasmi ya. Sepakat, tepuk tangan Nandar. Kita akui kalau pembuat buku ini adalah iblis ya. Rizka. Emang kurang ajar orang-orang ini, iblis semua ini menurut Rasmi teman-teman ya. Menurut Rasmi loh ya. Aku cuma Ya itu tapi dia, aku tidak makanya. membenarkan ya. Rizka itu nggak ada di Alkitab LAI, itu buku iblis, bukumu. Oh, iblis ini teman-teman ya. Rizpa ini mana ada iblis dia yang lain, menulisnya. Rizpa. Iya, yang Ripa berbahasa itu Yunani. ya iblis, anak Rizpa itu Ripa. Jadi teman-teman ya, kitab Yesaya yang berbahasa Ibrani ini dikarang iblis ya. Betul teman-teman ya. Aku sepakat Rasmi karena dalam agama Islam yang membuat kitab suci dan mengklaim itu dari Tuhan itu dari iblis. Oke, Aku sepakat. Ini aku mau bertanya dulu bagus nih samamu ya, Ya, tentang tanya aja. pemahamanmu tentang Kristen, tentang Alkitab yang kau katakan kau kristologi. Nah, di saat ada ayat yang begini, Yesus berkata, "Aku sudah ada sebelum Abraham ada."
Ya, itu zaman yang beda. Di zaman Abraham dengan zaman Yesus itu berkisar 3000 tahun. Nah, kenapa perkataan Yesus aku sudah ada sebelum Abraham ada? Menurutmu siapa Yesus di situ? Apakah ada manusia yang berumur 3000 tahun? Ada. Yeremia bahkan lebih hebat daripada Yesus, ya. Yesus baru sebelum Abraham. Yeremia dong. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bahkan sebelum Yeremia keluar dari rahim ibunya, dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Gak ada apa-apanya Tuhanmu. Tuhanmu baru dikuduskan setelah dia mati dari ini. Kemuliaan aku adalah apa? Segala kuasa telah diberikan. Nah, itu setelah mati. Kalau Yeremia sebelum dilahirkan dia sudah kudus. Kalau Tuhanmu kan itu pun pas mati dikutuk. Aku nggak tahu kapan Tuhanmu dikuduskannya. Bahkan dia udah minta tuh, ya Bapak kuduskanlah, permuliakanlah anak. Tapi kalau Yeremia nggak perlu berdoa. Bentar. Itu nggak kau baca lengkapnya. Di sini kau menyesatkan ya. Firman Tuhan datang kepadaku. Itu kata Yeremia, bukan Yeremia yang berkata di situ. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya itu Tuhan yang berkata, bukan Yeremia. Iya, Tuhan berkata. Iya, Tuhan yang berkata kalau Yeremia itu sudah ada sebelum dia ada. Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, itu Tuhan yang berkata, bukan Yeremia. Betul. Lah, jadi kenapa kamu samakan dengan lebih hebat Yeremia? Enggak sama, itu lebih hebat Yeremia. Yang mengatakan Yeremia. Diam dulu, gantian Rasmi, di mute soalnya ya. Kenapa ku bilang Yeremia lebih hebat daripada Yesus? Kalau Yeremia itu Tuhan yang mengatakan dia sudah dikuduskan sebelum dilahirkan. Kalau Yesus kan ngaku-ngaku sendiri sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya lebih mulia Yeremia, karena kalau Yeremia ini kan Tuhan yang bilang engkau telah kudus sebelum dilahirkan. Artinya sebelum dia lahir dia udah ada, bahkan sudah dikuduskan. Tapi yang ngaku-ngaku kudus dan ngaku-ngaku sudah ada sebelum Abraham ada itu kan Yesus ngaku-ngaku sendiri, nggak dikatakan Tuhan. Berarti lebih hebat siapa? Yeremia. Rasmi, kenapa mukamu itu udah pakai filter kok masih kayak gitu deh? Coba copot aja filternya Kak Rasmi. Enggak, kasihan aku sama filternya, lari-lari dia. Kak, oh Eda, aduh, takut aku Eda, aku takut nggak bisa tidur. Aku soalnya sendirian di sini loh Kak. Kak, tutup kamera aja Kak Rasmi ya. Soalnya aku penakut. Aku nanti malam, aku takut tutup. Bukan aku, nggak maksudnya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Gimana? Hah? Ima, kau kempot aja kau, nggak malu kau kempot. Aku kempot, iya. Hati-hati dulu. Orang tuamu jangan pinggir kali di jalan itu, nanti kena tabrak. Coba pinggirkan dulu. Kau jadi dengarkan, aku sudah mengenal engkau sejak di kandungan ibumu. Itu kan perkataan Tuhan kepada Yeremia. Semenjak di kandungan ibumu. Mana ada kayak gitu? Waktu kita dikandung ibu kita. Enggak kayak itu gitu katanya, kok ganti. bulan. Bayangkan aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu 3000 tahun. Rasmi. Paham enggak? Kalau bodoh aku ikhlas, tapi kalau kurang ajar aku nggak izinkan. Dengar loh. Kurang ajar bodoh. Iya nggak apa-apa, dikatai bodoh sama orang bodoh nggak apa-apa. Kurang ajar kiranya kalau kau ganti-ganti ayat ini. Dengarkan, kau baca. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Iya, berarti Sudah? dia sudah ada sebelum itu kan? Berarti sebelum ada dia sudah ada duluan. Lebih hebat Iya. dari siapa? Lebih hebat daripada Yesus. Loh, Yeremia duluan mana dari Abraham? tetapi di situ Nah, bahkan sebelum semua manusia diciptakan, Yeremia ini sudah ada nih. Bahkan dia belum lahir dia udah ada. bentar. Karena dia sudah dikenal sama Tuhan. Duluan Yeremia Ya, atau duluan Abraham? Ya, duluan Adam, taruhlah duluan Adam. Misalnya. Iya, kalau Kau Yesus tengok itu iya. Abraham itu di Iya, Kejadian. Yesus sebelum Iya, Yesus sebelum Abraham. Kalau Yeremia sebelum dia ada, sebelum dia dibentuk, dia sudah ada duluan, bahkan sudah dikuduskan Tuhan. Siapa yang lebih hebat? Kalau Yesusmu kan tidak pernah dikuduskan setelah mati katanya kan, baru dia tubuh kemuliaan. Nah, Yeremia ini dia belum ada loh. Tapi dia sudah dikenal Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan. Dan itu Tuhan yang bilang. Kalau Yesus kan ngaku-ngaku. Kan kalau Tuhanmu kan ngaku-ngaku dia. Kalau ini kan Tuhan yang bilang. Tuhan yang mengatakan kalau Yeremia ini sudah ada sebelum dia dilahirkan. Nih, sebelum dia dibentuk berarti dia belum ada. Tapi dia sudah dikuduskan Tuhan dan sudah dikenal. Ini maksudnya. Berarti Yeremia itu lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus, ya, katanya sudah ada bersama Bapa. Katanya sebelum semua diciptakan dia sudah ada, tapi dia nggak pernah ada, nggak pernah terkenal, nggak pernah disebutkan namanya, nggak pernah dikenalkan Bapak. Keberadaannya ditiadakan sama bapaknya. Muncul-muncul pas di abad pertama. Lalu ngaku-ngaku sebelum Abraham sudah ada, padahal dia nggak pernah diperkenalkan sebelum Abraham ada. Mana pernah orang kenal yang namanya Yesus sebagai Firman yang adalah Yesus? Nggak ada. Orang taunya sebelum Abraham ada itu adanya Adam, adanya Tuhan bernama Yod-Heh-Vav-Veh. Tidak ada satupun literasi yang mengatakan Yesus pernah jadi Tuhan sebelum Abraham ada. Bahkan Adam aja nggak kenal sama Yesus. Jadi kalau Yeremia ini lebih hebat. Tuhan aja udah kenal sama dia loh sebelum dia diciptakan loh. Makanya lebih hebat. Kalau Tuhanmu kan konon katanya sudah ada bareng-bareng dengan Tuhanmu, tapi Tuhanmu nggak pernah memperkenalkan si Yesus ini kemana-mana, nggak pernah dikenalin sama Abraham, nggak pernah dikenalin sama Adam. Oke, biar aku jawab. Buka di Yohanes 1. Yohanes 1 itu pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Namanya Yesus. Ini Yohanes yang berkata. Dan Jangan Yohanes kau langsung tambah-tambahi. Di mana di situ namanya Yesus? Aduh. Pertama jangan kau tambah-tambahi. Memang terkutuk oleh resmi ini. Sejak kapan namanya Yesus? Firman itu jadi daging. Daging itu tak bernama. Kau pun daging, aku pun daging, babi pun daging. Maka kalau firman itu jadi flesh atau daging, berarti babi juga firman, karena firman juga daging. Daging itu firman itu daging, bukan orang. Aduh, Mak Jang. Oke, lanjut dulu ayat selanjutnya. Yohanes Jangan 1, selanjutnya ayat dulu. 9. Jangan lari dulu. Yohanes 1:14, firman itu jadi orang atau jadi daging? Manusia. Jadi manusia. Mana ada jadi manusia di situ? Memang biadab ini muter-muter kitabnya. Ayat 14. Nggak ada. Baca ayat 14. Iya, Firman nggak ada. itu telah Nih, menjadi ketunjukan. manusia. Buka dia lagi. Gak ada manusia. Ya. Nah, inilah Manusia. kau disesatkan sama LAI. Sejak kapan daging itu hanya punya manusia? Daging itu punya babi pun berdaging. Kau pikir babi nggak berdaging? Kau tengok ini ya. Firman itu menjadi manusia. Di sini mana manusia di sini? Firman itu telah menjadi manusia. Ini kau tengok ini ya. Ini daging. Ini adalah saks. Ini daging. Manusia punya daging, anjing punya daging, babi punya daging. Maka kalau firman menjadi daging, ada probabilitas dia jadi babi juga, jadi daging anjing juga, karena daging anjing juga ada lagunya. Makan daging anjing pakai sayur kol. Berarti Ya, ada kemungkinan firman ini berubah. Yang kau buka itu Alkitabnya Yohanes. Itu Yohanes itu antikristus sama dengan kau. Ya, itu sama dengan kau. Alkitab Yohanes yang kau buka. Alkitab saya LAI. Gitu. Ya. Gini, kau bangga masuk neraka Maryam 71, kau bangga disiksa kubur. Kan gitu kan? Inilah manusia goblok yang bangga disiksa kubur, bangga masuk neraka. Maryam 71 mengatakan kau masuk neraka karena apa? Karena kau sesat. Mana ada orang bertakwa masuk neraka, tapi karena kau sesat. Ya, paham kau?
Nggak malu kau masuk neraka. Makan anjing dengan sayur kol. Nah, jadi firman menjadi daging. Nggak malu kau Daging disiksa anjing kubur. ada, Emang daging babi. ajaranmu orang bertakwa disiksa? Ajaranmu yang mengatakan orang bertakwa Nggak ada. disiksa kubur. Ajaranmu ada. yang mengatakan orang bertakwa masuk neraka. Maryam 71. Nggak ada. Semua Mana Islam ada di masuk situ neraka. orang bertakwa diselamat? Nggak ada. Orang bertakwa Masuk diselamatkan di neraka situ. keseluruhan umat Islam. di Takut Al-Quran. kali aku Maryam nengok mukamu, Rasmi. Banyak kali Melotot cerita matamu. kau. Mukamu lagi kayak nenek-nenek. Sok kali kau. Nggak sadar kau. Kau muka kau itu dulu kau tengok. Kempot. Muka layu. Waduh, epercross HP-nya. Takut aku nengok mukamu. Nanti aku cuma tadi malam tidur sendiri loh. Kalau kau liatin mukamu terus aku terbayang. Kau tau nggak? Kayak mayat yang habis dibedai kau. Bertakwa masuk neraka. Aduh berisik. Aduh berisik kali lo. Apa itu? Berisik kali lo Rasmi. Berisik. Matikan dulu itu. Berisik. Ada suara musik. Ah ya. Ada suara musik Rasmi. Dinda. Ada suara musik Dinda, ada suara musik Dinda, epercrossmu matikan dulu, berisik. Kalian sesat makanya masuk neraka. Nggak ada orang bertakwa masuk neraka. Ajarannya Enggak ada. Berisik sonhorek. Mak sonhorek dia udah dibawa dulu Rasmi. Kau matikan dulu sonhorek itu ya, pakai epercross. Kau ganti dulu epercrossmu itu sama Android. Sakit kepalaku dengannya. Jadi teman-teman, di dalam terjemahan dibuatlah manusia, padahal aslinya adalah daging. Babi pun ada daging, anjing pun ada daging. Jadi firman itu jadi daging. Nggak ada di situ. Firman jadi manusia, manusianya bernama Yesus. Si Rasmi ngada-ngada, pakai epercross pula, berisik. Nampak kali kau sering duduk-duduk di warung remang-remang, musikmu warung remang-remang semua Rasmi. Takut aku nengok mukamu. Mukamu tuh kayak muka-muka mayat yang udah 7 hari loh Rasmi. Serius. Maaf Rasmi, aku tuh terlalu jujur orangnya. Aku tuh takut Dinda, Rasmi. Aku kan tidur sendiri nih di sini di villa ini kan. Mukamu kebayang aku mayat-mayatnya udah ketemu 7 hari udah melebar gitu loh. Terbayang wajahku. Nggak bisa aku tidur nyenyak nanti Rasmi. Coba lah ditutup camnya. Kalau nggak pakai filter kecil apa? Kecilkan rahangnya Rasmi. Coba cari filter yang mengecilkan rahang. Ya, kalau ada filter yang mengecilkan rahang, Rasmi naik ya. Takut adek kak. Terkejut adek nanti malam adek terkejut lihat. Terbayang adek mayat yang udah 7 hari. Takut adek. Ya kak ya, adek penakut. Itu. Takut adek loh. Waalaikumsalam. Mana dia? Bawa dia. Aku naik, ada dia tadi. Takut aku, horor kali mukanya loh. Kayak mayat yang udah lapuk, yang udah ditemukan udah 2 hari 7 hari seminggu 2 minggu itu loh melebar. Apalagi matanya gak. Takut adek. Adek kan penakut. Halo, for you. Iya kak, kakak bikin ngangka aja karena bilang makan daging anjing pakai sayur kol. Ada lagunya tuh. Makan daging anjing pakai sayur kol. Berarti kan daging anjing ada. Nah, di situ firman menjadi daging. Kalau firman jadi daging, berarti ya bisa jadi daging anjing, daging babi kan daging kan, bukan orang. Tapi dipahami Kristen menjadi orang gitu. Itu pun orang bukan Yesus namanya di situ. Ya, sekarang Kak For You. Apanya? Ini Rasmi. Kak For You, kita tinggalkan dulu, kakak turun di bawah ya, supaya kakak nggak terkontaminasi Rasmi. Anggi, janganlah pakai sonorek. Rasmi jangan pakai sonorek. Udah tuh, nggak usah buka kamera, takut aku nengoknya kayak mayat. Foto profilnya tengok kayak capung loh. Kacamatanya hilang separuh muka. Itu BH atau kacamata ditaruhnya di sana itu. BH hitam. Resmi. Resmi. Oh mak.
Coba hilangkan dulu efeknya. Rasmi. Ah, kau aja nggak berani nunjukkan mukamu. Karena mukamu kayak iblis, mukamu iblis. Nggak Kau nggak boleh. Nggak boleh sama suamiku, Rasmi. tunjukkan Rasmi, mukamu. Rasmi kau mirip ini loh. Tunjukkan muka lo. Rasmi kau mirip ini Rasmi. Ini, Bentaran, Bertau. mirip ini. Rasmi kau mirip ini loh. Mirip ini kau Rasmi. Ya nggak masalah. Main film Anal Planet. Asal jangan kita masih hidup udah kayak tengkorak, itu yang bahaya Ripa. Kita masih hidup dari muka udah kayak tengkorak, itu yang bahaya. Rasmi, kau main film panas dulu ya. Kalau kita udah mati baru muka kengkot kayak tengkorak. Rasmi pemain film Anal Planet. Kita masih hidup, muka itu yang harus film viral tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Film Ngomongin firman Allah setiap hari muka kayak tengkorak. Di mana khasiat firman Allahnya? Di mana khasiatnya? Padahal sudah bersolek, sudah mandi, sudah bercolak, sudah berlistip gitu ya kan. Beda dengan gue belum bersolek gitu loh. Ya kan? Makanya kalau kita masih makan, kalau kita masih makan pipi itu harus berisi. Ini makan terus tapi muka kayak tengkorak. Kayak mana cerita itu? Nggak serius Rami, aku nengok mukamu kayak ingat mayat yang 7 hari nggak ketemu itu loh. Takut aku. Jadi kayaknya daripada biar nggak habis uangmu ya kan, nggak usah kau makan, karena kau makan dan tak makan sama aja kayak tengkorak. Iya, memang aku langsing, banyak yang pengen bodiku. Body model katanya. Makanya kau jangan pancing aku kok masalah maki-maki. Memang banyak orang yang pengen mukanya kayak aku nih loh. Aku rajanya, cuman aku tak mau kayak kau menghina-hina aku. Rasmi, Gitu. sebanyak ini filter, tidak ada filter itu yang membuat muka petak kayak kau. Pasti mukanya ditiruskan. Mukaku udah tirus langsung nih, nggak perlu pakai filter. Justru orang pengen mukanya kayak aku tirus. Nggak ada orang filter itu mukanya dipetakin, nggak ada. Ya, karena aku kan suka muka ibu kita Kartini. Ini muka ibu Kartini loh. Sejak kapan pula Ya, ibu kita Kartini petak kotak begitu? Makanya kau tengok. Makanya kau Ya tengok. udahlah, kau tanya aja lah, aku takut nengok. Udahlah, ngomong aja kau, tanya aja tentang agama. Bukan muka tak makan. Walaupun kita tak makan, tetap muka ibu Kartini. Kau makan pun tetap mukamu tengkorak. Udahlah, Adudu ngomongnya. Udah ada Adudu. Silakan bertanya Adudu. Adudu. Halo, ya silakan Adudu. Aduduwati. Mukamu bukan kayak Kartini, kayak Kartono kau. Gak usah kau makan, tengok matamu itu masuk, ya kan? Nggak ada gunanya kau makan, ya kan? Matamu tetap masuk. Rasmi, aku mau nanya sama kau, ini kamera kau yang buram atau masa depan kau yang muram? Matamu yang buram, hatimu yang buram. Orang kamera itu paling tidak bisa nampak dinding. Enggak, dia ramang memang. Enggak, tolong keluarkan dulu HP kau itu dari toples, jadi nggak jelas gambarnya. Alah, banyak kali cerita kau, mukamu aja nggak berani kau nunjukin karena mukamu lebih parah dari tengkorak. Nanti birahi kau. Kau menengok wajahku, nanti birahi kau. Birahi nengok tengkorak, coba dulu. Wah, gimana coba aku tanya mah. Coba aku tanya dulu sama kau, nenek kau masih di perut nggak posisinya? Naikkan sedikit 2 meter ke atas, udah cocok. Dadah, nggak ada edukasi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.